Baik, malam ini kita membahas satu topik yang akhir-akhir ini sedikit hangat ya tentang antikristus. Ya, topik ini memang topik yang patut kita perbincangkan karena ada banyak pemahaman yang beredar di luar, khususnya dengan teknologi yang sekarang sangat canggih, maka media atau dunia maya itu dipenuhi dengan diskusi bincang-bincang seputar topik ini, yaitu antikristus. Nah, apa yang mau saya paparkan malam ini sebenarnya tidak mencakup keseluruhan ide tentang antikristus karena waktu yang cukup singkat, tetapi paling tidak materi ini layak dan bisa kita perbincangkan dengan sangat ringan, ya, karena ini tadi kita ramu dalam bentuk pastor talk. Jadi kita nanti berbincang, saling mempertajam satu dengan yang lain. Ide-ide yang saudara-saudara punya atau pengetahuan yang saudara punya boleh disampaikan, kita perbincangkan dengan tujuan supaya kita lebih memahami apa sih sebenarnya antikristus ini atau siapa sih sebenarnya antikristus dan bagaimana respons kita sebagai orang percaya dalam menyikapi fenomena yang akhir-akhir ini begitu marak ya terkait dengan antikristus ini. Baik, saudara-saudara, saya akan share screen dulu sedikit. Ini saya punya materi PowerPoint. Oke. Ya. Apakah screen saya sudah clear? Ya, Oke, sudah. Pastor. Sudah, jelas. Baik. Yes, Baik silakan. ya. Oke, sebentar. Ya. Antikristus ya, antikristus. Nah, saudara-saudara, belakangan ini pembahasan mengenai antikristus itu banyak beredar di jagat maya seperti tadi yang saya sampaikan di awal ya. Beberapa dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Ya, mulai tahun lalu saya mengcapture banyak sekali perbincangan di media sosial, khususnya di Facebook, terkait antikristus, angka 66 yang direlasikan dengan pandemi COVID-19 ini. Tahun lalu saya masih ingat bahwa pelarangan ibadah itu dipandang sebagai penggenapan tentang munculnya antikristus. Bahkan ada yang entah serius atau hanya candaan, menghitung nilai numerik dalam susunan huruf corona, dan memang hasilnya menjadi 666, saudara-saudara. Ini unik sekali ya. Lalu beberapa lagi mengangkat isu implan chip berbasis radio frequency identification atau RFID ya, sebagai wujud nyata dari antikristus. Nah, yang paling mutakhir atau yang paling akhir dan heboh adalah terkait vaksin untuk COVID-19. Jagat maya beberapa waktu lalu diramaikan dengan bahwa di vaksin ini adalah vaksin antikristus. Ya, nanti direlasikan kepada angka 66 atau chip dan sebagainya yang konon katanya ada di dalam vaksin tersebut. Nah, ini yang mendorong kami untuk mencoba memperbincangkan ini, saudara-saudara, di dalam Pastor Talk malam ini. Nah, sedikit mengulik latar belakang sejarah atau seperti apa identifikasi antikristus ini di dalam kurun sejarah, mulai dari abad pertama sampai abad postmodern, abad 21 sekarang ini. Nah, Walford di dalam bukunya, dia pernah merujuk bahwa Kaisar Caligula dan Nero, mereka adalah tokoh antikristus pada abad pertama. Alasan Walford, karena kaisar-kaisar Roma ini mengklaim diri mereka sebagai Allah dan meminta untuk disembah. Ya, ini dalam salah satu bukunya ditulis oleh Walford. Selanjutnya, Polikarpus pernah mengutip teks 2 Yohanes 1 ayat 7, lalu menyamaikan istilah antikristus yang ada di sana dengan docetisme. Docetisme ini sebuah paham yang bersikeras bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh menjadi manusia. Jadi kemanusiaan itu hanya sepertinya pura-pura atau hanya tampak sebagai manusia. Seperti jadi docetisme ini menentang kebenaran bahwa Yesus itu manusia 100%. Ya, lalu Polikarpus menyamakannya orang-orang yang
mengusung paham docetisme ini adalah tokoh antikristus. Lalu saudara-saudara, seorang teolog yang ternama yaitu Irenaeus yang hidup antara tahun 130 sampai 202 itu merelasikan angka 666 dalam kitab Wahyu dengan antikristus. Ya, dapat kita lihat di dalam satu tulisan dengan judul Against Heresies, buku kelima, jilid 30.4. Nah, Bishop Irenaeus ini melihat bahwa antikristus itu di dalam kitab Wahyu terkait erat dengan angka 66 yang juga seringkali dipermasalahkan atau diperbincangkan dengan hangat di jagat maya akhir-akhir ini. Ya. Nah, salah satu karya yang sangat berpengaruh pada abad reformasi, yaitu abad 16, memastikan bahwa antikristus yang dimaksud di dalam Alkitab itu sebenarnya merujuk kepada paus dan kepausan. Ada satu pamflet yang ditulis oleh Martin Luther, ya, yang berjudul Passional Christi und Antichristi, ditulis tahun 1521. Pamflet ini cukup terkenal, karya yang luar biasa pada waktu itu, dan merujuk, memastikan, ya, bersikeras bahwa yang disebut antikristus pada zamannya itu adalah paus atau organisasi kepausan seperti itu. Antoni Maas, seorang penulis di tahun 1907 menulis bahwa hampir semua tokoh reformasi sepakat bahwa kepausan adalah antikristus tersebut. Seperti Martin Luther, tadi karyanya ada, John Calvin atau Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Philip Melanchthon, Martin Bucer, Theodore Beza, Calixtus, Bengel, dan Michaelis. Lalu teolog-teolog Inggris juga pada waktu itu tersebar antara abad ke-14 sampai abad modern ini, seperti Cranmer, Latimer, Ridley, Hopper, Hutchinson, Tyndale, Sandys, Philpott, Jewell, Roger Fulke, Bradford, King James, Lancet Andrews, itu juga percaya bahwa kepausan itu adalah wujud nyata antikristus pada masa itu, saudara-saudara. Jadi di dalam sejarah pernah ada tanggapan yang cukup serius kepada paus dan kepausan yang menganggap mereka sebagai antikristus. Selain kepausan, ada juga yang berpendapat bahwa Islam merupakan perwujudan antikristus pada masa itu. Dikatakan Islam mewakili wilayah timur, sementara kepausan mewakili wilayah barat. Ini pandangan pada waktu itu, ya. Nah, di abad 21 ini ada semacam pandangan yang kalau dibilang bergeser juga enggak, tetapi meningkat bahwa antikristus itu dihubungkan dengan semacam institusi keiblisan atau diabolical institutions. Makanya kita pernah mendengar seperti credit card, kode elektronik atau electronic barcodes, itu dihubungkan dengan angka 66 yang ada di kitab Wahyu 13. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil di Medan, ya, sempat beredar bahwa barcode yang waktu itu baru muncul, ya, di produk-produk makanan, di produk-produk seperti shampoo, sabun dan lain-lain, itu merupakan antikristus atau angka 66. Waktu itu saya masih sangat ingat itu, ya, waktu saya masih kecil. Nah, itu semacam diabolical institutions. Jadi credit card, electronic barcode dianggap keluaran antikristus, dan itu juga akhir-akhir ini dikaitkan dengan vaksin, dikaitkan dengan RFID dan sebagainya. Jadi rupanya antikristus ini di dalam rentang sejarah yang cukup panjang, sekitar 2000 tahun, di mana tokoh-tokohnya berlainan, situasi berlainan, maka identifikasi antikristus itu pun tampaknya berlainan, ya. Ada yang menganggap kepausan, ada yang melihat Islam sebagai antikristus. Bahkan di abad ke-12 beberapa tokoh juga melihat bahwa gerakan-gerakan Katolik dan Islam itu juga terkait dengan antikristus, ya. Jadi ada macam-macam. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan melihat apa sih makna antikristus? Apa sih makna antikristus ini? Secara terminologis, saudara-saudara, kata anti itu memiliki arti pertama itu opposite to atau bertentangan atau berlawanan dengan, ya. Jadi antikristus berarti bertentangan dengan Kristus atau berlawanan dengan Kristus. Secara teknis, antikristus bisa berarti melawan, menentang Kristus. Ya,
Dan yang kedua, secara terminologis anti itu bisa berarti in place of atau menggantikan, ya. Jadi in place of dalam hubungannya dengan Kristus, karena anti Kristus dapat diartikan sebagai pengganti Kristus atau menggantikan Kristus atau meniru Kristus. Sehingga anti Kristus dapat dipahami sebagai menentang atau melawan Kristus, dan yang kedua berniat menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan. Ya, makanya tadi kita tidak heran Polikarpus menyebut paham doketisme atau docetism itu sebagai antikristus karena paham docetism ya itu tidak mengakui kemanusiaan Kristus kan, dan kalau mereka percaya Kristus tidak manusia 100%, maka Kristus tidak sah menjadi Tuhan pada waktu itu ya. Lalu apa kata Alkitab? Apa kata Alkitab tentang antikristus ini? Di dalam Alkitab, kata antikristus hanya muncul di dalam tulisan 1 dan 2 Yohanes. Ya, lebih lengkapnya 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19, 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, kalau saudara bisa baca itu sekarang, misalnya saudara ada Alkitab di depan saudara, saudara bisa buka ayat-ayat ini. Nah, ada beberapa hal yang dapat ditarik dari kelima ayat tersebut sehubungan dengan antikristus. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan kemunculan antikristus itu terkait dengan waktu yang terakhir. Ya, di dalam bahasa Yunaninya disebut SKT hora. Ya, ini jam yang terakhir. Ya, ada banyak tafsiran sebenarnya terkait dengan ini. Ada yang berkata bahwa itu terkait dengan masa akhir ekskatologis, ya, setelah masa-masa di mana Yesus datang kembali maka antikristus akan muncul. Ada juga yang mengatakan itu masa yang cukup panjang, ya, masa di mana Yesus naik ke sorga sampai nanti akhir zaman. Dan ada banyak lagi tafsiran-tafsiran tentang frase SKT hora ini. Nah, yang kedua, saudara-saudara, antikristus itu disebut sebagai pendusta. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, dia disebut sebagai pendusta. Berikutnya, antikristus disebut sebagai penyesat. Ya, 2 Yohanes 1 ayat 7. Berikutnya, antikristus disebut sebagai yang menyangkal Yesus, menyangkal keilahiannya, dan atau menyangkal kemanusiaannya. Itu nanti kita bisa lihat di 1 Yohanes 2:22, 1 Yohanes 4 ayat 3, dan 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi antikristus ini menyangkal Yesus, keilahiannya disangkal, dan atau kemanusiaannya disangkal. Pada abad pertama, mereka justru berasal dari antara orang percaya itu sendiri. Ya, kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal 2, ya, ayat 19, itu dikatakan seperti ini. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi pada abad pertama antikristus itu berasal dari komunitas orang percaya itu sendiri, ya. Lalu berikutnya mereka sudah ada sejak gereja ada di abad pertama. Ya, jadi antikristus ini bukan sekedar makhluk futuristik atau makhluk yang muncul di masa yang akan datang. Antikristus digambarkan sudah ada sejak gereja ada di abad pertama. Berikutnya, antikristus itu dipresentasikan sebagai suatu roh. Di 1 Yohanes 4 ayat 3, ya, dikatakan seperti ini, saudara-saudara, saya coba baca. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ya, setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi antikristus itu dipresentasikan sebagai suatu roh, ya. Nah, tujuan utama antikristus itu apa? Kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 2 ayat 26,
Tujuan utamanya adalah menyesatkan. Di sini dikatakan semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Menyesatkan terhadap apa? Menyesatkan terhadap atau terkait dengan Yesus. Itu sebabnya tadi di atas saya jelaskan bahwa antikristus ini menyangkal Yesus, menyangkal keilahiannya, itu yang disebut ajaran Arianisme atau Arius, atau menyangkal kemanusiaannya, itu yang disebut docetisme, ya. Nah, jadi antikristus ini saudara-saudara tujuan utamanya itu menyesatkan orang terkait dengan Yesus. Memang waktu itu masalah yang sangat mayor, ya, di gereja abad pertama itu adalah terkait dengan Yesus, keilahian, kemanusiaannya, saudara-saudara. Itu sebabnya nanti kalau kita baca pengakuan iman rasuli, ya, dari semua teks yang ada di dalam pengakuan iman rasuli itu, yang paling panjang dibahas itu tentang Yesus, karena waktu itu salah satu tujuan dari pengakuan iman rasuli adalah membela dua natur Kristus, yaitu Kristus 100% ilahi dan Kristus 100% manusiawi. Itu sebabnya di pengakuan iman itu pembahasan tentang Kristus sangat panjang dibanding Roh Kudus dan Allah Bapa, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari data Alkitab, pertama antikristus sudah ada sejak abad pertama atau masa gereja mula-mula. Pada waktu itu antikristus bisa jadi merupakan personal atau manusia, personal itu merujuk kepada manusia, dan impersonal. Dalam hal ini impersonal yang saya maksud adalah roh yang tadi, ya. Tujuan utamanya seperti tadi menyesatkan orang percaya terkait pemahaman mereka tentang Yesus Kristus, meniadakan keilahian atau meniadakan kemanusiaan Yesus Kristus. Ya, pada waktu itu marak juga pandangan yang disebut gnostisisme atau gnostisisme yang mengatakan antara ilahi dan daging itu dua hal yang sangat terpisah, tidak mungkin bisa bersatu. Jadi yang ilahi tidak mungkin manusiawi, yang manusiawi tidak mungkin ilahi. Nanti dalam pandangan yang lebih jauh itu bisa menyentuh kepada beberapa hal yang lebih khusus pandangan gnostisisme ini. Nah, antikristus menentang Kristus, berniat menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan yang disembah. Jadi antikristus spiritnya itu ingin menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan yang disembah. Ya. Di abad pertama gereja mula-mula menyembah Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini yang mau diubah. Jadi antikristus itu ingin menggantikan kedudukan Kristus sebagai Tuhan yang disembah, saudara-saudara. Nah, hari ini bagaimana? Antikristus itu bisa jadi siapa saja, atau gerakan apa saja, atau organisasi apa saja, personal dan atau impersonal, yang menentang Kristus, menyangkal keilahian Kristus, menyangkal kemanusiaan Kristus. Kedua, yang menyesatkan atau membelokkan kebenaran Allah. Yang ketiga, yang ingin dianggap, disembah, dipuji, dihormati, sebagaimana Tuhan dianggap, disembah, dipuji, dan dihormati. Lalu kalau kita bertanya, lalu wujud manifestasinya apa saat ini? Saya tidak tahu. Ya, karena banyak akhir-akhir ini mengatakan seperti tadi kita bahas di atas, ya, vaksin dikatakan sebagai wujud dari antikristus. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu, barcode, ya, lalu dan sebagainya, teknologi-teknologi seperti kartu kredit itu dianggap sebagai antikristus. Tetapi saya menyimpulkan, wujud manifestasinya itu saya tidak tahu seperti apa. Bisa jadi apa saja. Tetapi kita perlu tahu ciri-cirinya, yaitu yang di atas tadi. Ya, apakah dia orang, atau apakah dia gerakan, ataukah dia organisasi, bisa jadi. Apakah dia seorang person atau yang impersonal, bisa. Tapi cirinya adalah mereka akan menentang Kristus, menyangkal keilahian Kristus, atau menyangkal kemanusiaan Kristus, menyesatkan, membelokkan kebenaran-kebenaran tentang Allah,
ingin disembah, dianggap, dipuji, dihormati sebagaimana Tuhan disembah, dianggap, dipuji, dan dihormati. Seperti itu. Terakhir, saudara-saudara, apa sikap atau respons orang percaya menghadapi isu-isu antikristus dewasa ini? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 28, kalau saudara bisa buka itu, 1 Yohanes 2 ayat 28 dikatakan, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Itu masih kelanjutan dari teks tentang antikristus itu. Ya. Kata maka sekarang itu menunjukkan nasihat menanggapi kondisi yang ada. Ya, kondisinya sedang banyak isu, sedang banyak perbincangan tentang antikristus, sedang banyak perbincangan yang hangat tentang 666 dan sebagainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, tinggallah, terus-meneruslah tinggal di dalam Kristus. Nah, tinggal di dalam Kristus di dalam konteks 1 Yohanes pasal 2 ini berarti memelihara pengajaran yang murni dan benar terkait Kristus. Ya, itu artinya tinggal di dalam Kristus di dalam konteks 1 Yohanes pasal 2 ini, saudara-saudara. Ya, tinggallah di dalam Kristus berarti peliharalah pengajaran yang murni, yang benar terkait Kristus. Itu artinya tinggal di dalam Kristus. Nah, dalam hal ini tentu saja hikmat sangat diperlukan. Ya, hikmat sangat diperlukan. Belajar Alkitab, jangan jemu-jemu. Bertanya kepada mereka yang bisa diajak share juga jangan jemu-jemu tentang firman Tuhan. Agar kita mendapatkan pengajaran yang murni dan yang benar terkait Kristus. Berikutnya, jangan mudah terseret isu yang belum jelas atau tidak jelas. Belakangan ini saya lihat, ya, ini fenomena menimpa orang-orang percaya juga, ya, orang Kristen, apakah mereka jemaat atau hamba-hamba Tuhan, ada kalanya terlalu mudah terseret isu yang belum atau tidak jelas. Saya pribadi dalam 1 bulan ini paling tidak cukup direpotkan dengan masuknya banyak pertanyaan terkait vaksin. Bukan soal vaksin itu apa, tetapi terkait dengan vaksin itu adalah antikristus. Ya. Beberapa, dan itu cukup menguras pikiran saya, ya. Bukan menguras dalam arti saya bingung, tetapi bagaimana menjelaskan dengan supaya orang yang mengerti ini paham, ya, bahwa vaksin, kalau saya pribadi menanggapi vaksin bukanlah perwujudan antikristus seperti itu. Yang berikutnya, jangan gampang melakukan framing terhadap seseorang atau suatu hal, ya. Kalau muncul sesuatu isu, jangan gampang membuat satu framing atau pengkotakan. Oh, ini antikristus. Oh, ini 666 dan sebagainya. Ya. Jangan sampai salah dan itu bisa membawa kita kepada kondisi yang tidak baik. Beberapa waktu lalu saya bercerita dari teman saya di Bali. Katanya ada seorang dokter. Ini dokter loh, ya. Dokter, lalu saya juga tidak kenal, dia tidak memberitahukan namanya, pokok dokter. Dia punya follower Instagram itu jumlahnya 666, saudara. Dan dia sangat bingung. Ya, bingung itu yang disertai mungkin rasa takut, ya. Kenapa begitu? Karena pemahaman yang tidak begitu proper terkait dengan teks firman Allah. Jadi jangan gampang melakukan framing terhadap seorang atau suatu hal. Kalau kita tidak tahu secara jelas terkait dengan teks-teks firman Tuhan, boleh kita berdiskusi atau bertanya kepada mereka yang kita anggap bisa memberikan jalan keluar. Saya pikir itu aja dulu share screen saya. Lebih kurangnya nanti kita diskusi, ya. Terima kasih Bro Robert, bisa diproceed. Oke, yes. Thank you, luar biasa. Terima kasih Pak Somestrin untuk uraiannya, pemaparannya sangat jelas bagi kita, ya, singkat, padat, jelas, mencakup semua apa yang memang kita rindu untuk mendengar pada kesempatan malam hari. Luar biasa. Sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung. Ini yang dari jauh nih, ya, dari Papua ada Lexna, ada yang paling jauh ada Bro Doni Kaimba. Luar biasa dari Amrik sana, ya. Puji Tuhan. Dan baik bagi teman-teman yang mau
bertanya langsung silahkan, dan atau mungkin bisa disampaikan di room chat ya. Di room chat bisa diketik di sana apa saja yang mau dipertanyakan, silakan. Oke? Kami menunggu ya, karena ini Pastor Talk semua punya kesempatan untuk berbicara. Atau mungkin aduh, saya kok punya pendapat yang lain mengenai apa yang diuraikan tadi, ya silakan. Bisa juga ya, kita berdiskusi di kesempatan malam hari. Silakan. Ada yang mau tanggapan terlebih dahulu? Pak Kristiono mungkin mau sampaikan sesuatu, Pak Kristiono? Sudah dibuka videonya. Saya chat Silakan. ya. Saya chat aja, saya chat. Oh gitu, Halo? oke, baik. Ya, silakan. Di chat saja. Oke, ada yang lain mau bertanya langsung, mau diskusi langsung, silakan. Halo? Saya boleh tanya. Oh, silakan Bro Doni. Silakan Ya. Bro Doni. Halo, apa kabar semua? Baik, bro. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saya masih aman. Aman ya, aman ya. Aman. Sudah divaksin 2 kali kan, Bro? Sudah. Puji Sudah, Tuhan ya? belum ada ekor muncul. Katanya akan tumbuh ekor kalau sampai 2 kali dan bisa jadi Ninja Turtles. But so far masih aman. Oke, good. Oke, ada tadi Ya. agak sedikit. Saya hanya sedikit itu. Kalau kita dari kesimpulan Bang Mesrin tadi kan, semua yang menentang ketuhanan Kristus dan kemanusiaan Kristus itu kita bisa cap sebagai antikristus. Berarti kalau saya balik kepada seperti orang Muslim, mereka selalu mengkafir-kafirkan orang karena mereka tidak sepaham. Apakah kita pun bisa, karena berdasarkan dari pernyataan tadi bahwa mereka ya siapapun atau apapun yang menentang kekristusan, ketuhanan dan kemanusiaan, kita bisa cap mereka sebagai antikristus. Tetapi di kesimpulan juga tadi Bang Mesrin bilang jangan sembarang, jangan semudah kita anti-kristus kan, ya memframing orang begitu. Jadi sama dengan jangan semudah kita mengkafir-kafirkan orang, ya kan hampir sama, bagi saya melihatnya hampir sama. Ya. Nah, apakah oke atau pantas kita, walaupun mungkin kita tidak menyebutkan bahwa mereka yang di luar kekristenan semua kita cap adalah antikristus, walaupun mungkin kita tidak sampai menyebutkan. Dan apakah tidak terlalu berlebihan bila kita mengkotakkan mereka itu dan kita menjadi orang yang gampang. Jadi saya jadi ke itu yang tadi, yang kita mudah mengkafir-kafirkan orang karena dengan 2 standar tadi, yang siapapun apapun yang tidak mengakui ketuhanan kemanusiaan 100% itu kita bisa label secara gampang. Dan bagaimana kita menjadi mengimpact mereka melalui mungkin perkataan untuk tidak offended, atau agar mereka juga tidak, karena kan kalau kita orang Kristen kadang tidak suka juga dikafir-kafirkan, paling ada yang sangat tersinggung juga kalau langsung disebut kafir-kafir dari tetangga kita. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi ini? Baik, yang pertama, ini pertanyaan bagus dan saya harus berusaha menjawabnya sangat diplomatis. Ya. Yang pertama itu begini, Bro. Munculnya antikristus di dalam teks 1 Yohanes itu sebenarnya adalah kegelisahan orang-orang percaya waktu itu, khususnya Rasul Yohanes, yang melihat adanya satu gerakan yang disengaja atau satu gerakan yang teratur, ya, yang muncul dari antara gereja sendiri atau bisa jadi dari luar gereja juga, dari orang-orang yang menyebut dirinya Judaizers pada waktu itu, ya, yang ingin merusak keyakinan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya ini yakin bahwa Yesus adalah juru selamat, yakin bahwa Yesus itu 100% manusia, kira-kira bahasanya kayak gitulah ya. 100% Allah, 100% manusia, dan mereka punya intensi untuk merusak kebenaran itu. Ya, itu yang pertama yang harus kita pegang. Jadi dalam hal ini Rasul Yohanes menunjuk mereka sebagai
antikristus, istilahnya yang coined atau yang dikeluarkan sendiri oleh Rasul Yohanes. Tidak ada tokoh lain di Alkitab yang istilahnya memakai istilah itu, hanya Rasul Yohanes di dalam tulisan 1 dan 2 Yohanes itu. Jadi orang-orang seperti inilah yang ditunjuk oleh Rasul Yohanes sebagai antikristus. Jadi mereka punya intensi, mereka cukup mengenal gereja pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang ada di antara gereja, tapi Rasul Yohanes mengatakan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh menjadi bagian dari kita. Saya sempat membaca satu tafsiran yang sangat baik dan dikatakan di sana, kata yang dipakai di sana itu memperlihatkan nuansa bahwa mereka tidak asli dari kita gitu loh. Ya, they are not originate. Jadi tidak asli. Mereka bukan asli dari gereja, tetapi mereka bergabung dengan gereja itu. Jadi mereka punya tujuan yang betul-betul sudah direncanakan dengan baik untuk menghancurkan pemahaman orang Kristen pada waktu itu tentang Tuhan. Nah, sehingga ciri-ciri itu dimunculkan oleh Rasul Yohanes. Ciri-ciri itu dikatakan mereka menyangkal Tuhan, mereka penipu, mereka pendusta, mereka yang ingin menyesatkan seperti itu. Nah, ini kalau kita bawa ke zaman sekarang terkait dengan rekan-rekan yang tidak satu kepercayaan dengan kita, sekali lagi awasannya di akhir tadi betul, kita tidak boleh dengan mudah melabel atau memframing satu baik personal atau impersonal, mereka adalah antikristus dan sebagainya. Tetapi kalaupun kita mendapati ciri-ciri ini pada person atau imperson, ya kan? Cukuplah mungkin kita menilai mereka dalam hati, karena kita tidak boleh juga sembarangan memberikan label, apalagi dalam masa-masa sekarang di mana banyak undang-undang, banyak aturan-aturan yang kita harus jaga dan sebagainya. Dan yang kedua, tentu saja spirit yang ada di dalam teks Yohanes itu bukan seperti itu. Spiritnya bukan untuk pokok siapa yang berbeda dengan saya, mereka antikristus, bukan. Tetapi spirit yang ada di dalam tulisan 1 Yohanes pasal 2, pasal 4 dan 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 tadi itu, spiritnya adalah mereka yang dengan gigih ingin menghancurkan, merusak iman orang percaya pada waktu itu, merusak pemahaman mereka tentang Kristus. Nah itu, kira-kira kalau secara biblika seperti itu. Jadi kalau saran saya secara praktis terhadap kenyataan hari ini, tidak perlu kita menyebut orang yang tidak sepaham dengan kita sebagai antikristus. Tidak perlu kita menyebut orang yang walaupun terang-terangan menghina Kristus, walaupun terang-terangan mengatakan ini dan itu yang bertentangan dengan iman kita, tidak perlu kita mengatakan mereka sebagai antikristus. Karena saya pikir bukan itu tujuan yang dicapai oleh teks di dalam 1 Yohanes pasal 2 ini. Kira-kira seperti itu tanggapan saya, bro. Oke, terima kasih. Thank you. Thank you. Oke, thank you untuk tanggapannya dan pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Kristiono di chat ya. Menurutku, antikristus itu yang sekarang ini adalah mereka yang punya kepercayaan radikal ya. Radikal, buktinya mereka sungguh-sungguh menolak ketuhanan Kristus. Jadi agama yang radikal, yang benar-benar mereka menolak ketuhanan Kristus. Itu menurut dari Pak Kristiono. Bagaimana menurut Bapak mengenai ini? Ya, sekali lagi agak riskan untuk memframing seseorang atau satu gerakan organisasi atau gitu satu ya, organisasi sebagai antikristus masa kini. Yang bisa kita lihat sebenarnya adalah spirit yang ada di belakangnya. Apa yang mendorong. Dan kalaupun itu betul, kalaupun ada orang, ada gerakan, ada organisasi yang terang-terangan ingin menghancurkan misalnya keyakinan atau ingin atau secara terang-terangan memproklamirkan pertentangannya tentang Kristus, tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, maka sebenarnya label antikristus itu pun sebaiknya tidak kita berikan kepada mereka gitu loh. Sebaiknya kita tidak berikan. Tetapi yang kita ini dalam konteks hari ini ya, dalam konteks di mana teknologi informasi begitu bagus, dalam konteks di mana
modernisme berkembang dengan baik, yang paling penting itu adalah bagaimana kita merespon keadaan ini terkait dengan keimanan kita. Karena saya masih berpendapat begini, saudara. Tidak semua perlu kita nyatakan apabila itu tidak penting gitu loh. Tidak semua perlu kita ungkapkan sekalipun kita mengenal seseorang, satu organisasi, satu gerakan seperti berciri-ciri seperti itu ya. Tetapi yang paling penting hari ini adalah bagaimana kita merespon keadaan ini. Makanya kalau saya tracking di media sosial, kebanyakan mereka gundah itu bukan soal keberadaan antikristus, tetapi kebanyakan mereka gundah tentang diri mereka. Bagaimana nanti Pak ya kalau kami terima vaksin, langsung masuk neraka. Bagaimana ya Pak ya kalau kami akhirnya terima vaksin, di dalam ada chip dan sebagainya, kami masuk neraka. Jadi kebanyakan itu kekhawatiran terhadap diri sendiri gitu loh. Dan itu tidak salah, itu sebabnya di dalam telah-telah biblis atau telah-telah biblikal, yang paling penting sebenarnya bagaimana kita menghadapi atau sikap apa yang harus kita bangun dalam menghadapi kondisi di mana isu tentang antikristus ini begitu marak saat ini. Tapi sekali lagi Pak Kris, kalaupun Pak Kris menemukan ada orang yang dengan sangat terang-terangan menolak Kristus, menghina, mencaci, ya cukup dalam hati kita saja menilai, oh inilah cirinya, kan gitu kan. Tetapi tidak perlu kita katakan, you antikristus tuh, gitu. Mengingat terlalu banyak titik-titik duri yang akan kita injak itu loh. Yang kita harus jaga itu. Kira-kira kayak gitu Pak. Dan kita sambil mengatakan bahwa kalau gini saya nggak tiru ini, gitu loh Pak. Kira-kira itu jawaban diplomatis saya. Di sini ada banyak hamba Tuhan juga loh. Silahkan jika kawan-kawan hamba Tuhan boleh memberikan masukan, silakan. Benar. Ya, silakan. Teman-teman yang lain juga bisa memberikan ada tanggapan. Gimana Pak Kristiono, oke ya? Pertanyaan saya jadi gini, jadi bagaimana mengetahui bahwa itu adalah ciri-ciri daripada antikris? Ya, oke, bagaimana mengetahui ya? Seperti tadi kita bahas bahwa teks 1 Yohanes dan 2 Yohanes itu menceritakan kepada kita bahwa antikristus itu adalah mereka yang memang menolak ketuhanan Yesus atau menolak kemanusiaan Yesus. Mereka yang ingin menghancurkan pengetahuan yang benar tentang Kristus, mereka yang ingin menggantikan Kristus untuk disembah. Terkait dengan terminologis tadi, anti itu berarti menentang, opposite to, atau juga in place of, atau menggantikan, ingin menggantikan atau mengambil tempat seseorang. Jadi ciri-cirinya itu Pak. Kalau Bapak temukan ada orang dengan sangat semangat, menentang Kristus, dengan berapi-api, mencaci maki dan sebagainya, dan memang mereka memiliki ciri-ciri antikristus, lalu mereka yang ingin menggantikan tempat Kristus untuk disembah. Beberapa tahun yang lalu ada orang-orang, saya tidak tahu namanya, lupa saya, ada seorang yang di Spanyol atau di Meksiko yang mengatakan bahwa dia adalah Mesias ya. Nah itu antikristus juga karena dia kan disembah menggantikan Kristus. Tetapi yang saya maksud adalah rasanya lebih aman jika kita tidak melabelkan kata ini kepada seseorang atau kepada satu organisasi secara belak-belakan gitu. Tetapi kalau kita menemukan ciri itu, tentulah saya pribadi akan berkata, ya inilah ciri antikristus itu. Tapi cukup dalam hati saya. Kira-kira gitu Pak Kris. Oke. Oke ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi ini sedikit sharing sedikit dan juga mau bertanya juga nih ya Pak Mesrin. Jadi memang kalau kita melihat tadi sudah diuraikan juga di fakta sejarahnya bahwa memang kebanyakan antikris itu ditujukan menunjuk kepada versi sekolah minggu itu saya bahkan orang seperti Michael
Gorbachev kalau nggak salah ya, itu apa itu dari Rusia ya, Bukan, itu masih Uni Uni Soviet. Uni Ya, Uni Soviet. Soviet ya, itu juga dirujuk sebagai antikris. Lalu ada Saddam Hussein juga waktu itu saya ingat itu. Lalu juga ada Osama bin Laden, ya kan? Dan beberapa apa namanya nama-nama yang lainnya. Jadi selalu nampaknya itu menunjuk kepada orang-orang. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya oke, kita ngerti bahwa antikris itu orang yang menggantikan posisi ketuhanan dan sebagainya. Lalu yang saya melihat adalah rupanya antikris ini dalam pemahaman kebanyakan orang justru pada maksudnya yang belakangan ini, yang hari-hari ini modern ini selalu diidentikan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi rupanya pemahaman kebanyakan yang saya amati ya, kebanyakan orang itu adalah antikris itu identik dengan yang tadi sempat disinggung, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akhir dari zaman ini, akhir dari dunia ini, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Selalu identik seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah memang seperti itu? Gitu? Apakah memang seperti itu antikris itu identik dengan kedatangan Tuhan? Padahal antikris juga dalam konteks perjanjian baru juga sudah ada gitu. Itu bagaimana bisa kita menjelaskan ini, Pak Mesri? Ya, saya pikir karena sekali lagi tidak ada maksud underestimate ya, tetapi ada baiknya memang semua hamba-hamba Tuhan belajar dengan baik tentang teks-teks Biblis. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 ini, ada 2 kali kata keterangan yang diulang. Kalau kita baca anak-anakku, anak-anak ini pun menggunakan kata yang cukup mesra, yaitu paidion. Dalam bentuk pluralnya paidia. Biasanya dipakai teknon ya, tetapi ini paidion. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Itu yang saya sebut tadi SKT hora. Nah, hora sendiri itu kalau kita terjemahkan secara terminologis atau literal itu jam. Jam. Ya, bukan hari, tapi jam ya. Seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi 2 kali diulang. Tadi saya sudah jelaskan di pembukaan tentang SKT hora ini. Ada memang beberapa pandangan. Ada yang memandang bahwa frase SKT hora ini menunjuk kepada masa di mana gereja pada waktu itu, masa gereja mula-mula ya, sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit yang mereka anggap sebagai masa-masa terakhir. Ada juga pandangan yang melihat bahwa ini adalah jangka waktu yang cukup panjang yang dilihat dari kenaikan Yesus ke sorga sampai nanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Itu sebabnya di dalam perjanjian baru ada 2 istilah yang mirip tapi berbeda, yaitu zaman akhir dengan akhir zaman. Itu beda ya. Jadi zaman akhir adalah satu masa Yesus sampai nanti kedatangan yang kedua kali. Sementara akhir zaman bisa dipahami masa kedatangannya yang kedua kali. Ada juga yang melihat SKT hora ini semata-mata adalah masa di mana nanti Yesus datang kedua kali. Jadi semata-mata futuristik, semata-mata eskatologis. Gitu. Nah, ini ada kelompok-kelompok tertentu di dalam bidang teologi mereka. Mereka juga memandang kitab Wahyu itu sebagai kitab futuristik, semata-mata futuristik. Sebabnya nanti kalau saudara berkesempatan membaca tafsiran mereka, mereka biasanya menghubungkan seperti perang antara Barat dan Timur, yaitu Rusia dan Amerika. Rusia mewakili Timur, Amerika mewakili Barat, kalau saya nggak salah, itu penggenapan dari kitab Wahyu dan sebagainya. Nah, tetapi itu beragam tafsiran. Tapi saya pribadi, setelah saya mempelajari semantis itu adalah makna yang muncul dalam konteks, lalu penggunaan kata waktu-waktu terakhir, dan penggunaannya di dalam teks ini, saya pribadi berpendapat bahwa frase
waktu-waktu terakhir ini menunjuk kepada satu masa dari kenaikan Yesus sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Gitu. Karena apa? Pada waktu itu antikristus pun sudah ada gitu loh. Jadi waktu terakhir itu agak bisa kita pastikan adalah dimulai dari waktu gereja mula-mula itu. Nah, sampai hari ini Kristus belum datang kembali dan ciri-ciri antikristus ini kan semakin nyata. Ya. Dalam berbagai manifestasi tentunya. Kalau dulu mereka perang doktrin, ya di masa Rasul Yohanes mereka itu perang doktrin. Di abad-abad kedua, ketiga, sampai keempat, di mana nanti banyak seperti apa tadi pengakuan-pengakuan Imam Rasuli muncul, mereka masih perang doktrin, ya perang doktrin. Tapi selanjutnya selain perang doktrin, udah terjadi perang fisik, ya perang fisik. Nah di abad-abad di atas abad 10 itu udah mulai perang kultur terkait antikristus loh ya. Nanti di abad pertengahan atau di masa-masa medieval seperti Martin Luther, John Calvin atau John Calvin dan sebagainya, mereka kembali lagi perang ide, ya perang ide menulis bahwa ini antikristus. Dan kalau kita lihat maka semua ini memperlihatkan kepada kita waktu yang dimaksud terakhir ini tidak sekedar nanti menunjuk kepada masa di mana masa akhir atau eskaton atau eskatologis, tetapi masa di mana gereja awal sudah ada, sepanjang gereja awal ada sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Jadi masa itulah di mana antikristus memang ada gitu loh. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan saya termasuk orang yang sepakat dengan masa itu. Kira-kira gitu, Bro. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Luar biasa. Oke, saya bacakan dulu ada chat di sini ya. Nanti saya beri kesempatan untuk setelah ini Bapak Miracle John mungkin akan bertanya langsung, ada pakai raise hand ya. Sebentar ya, saya bacakan dulu untuk ada beberapa tanggapan di chat. Oke, ya, dari Aisyah ya. Aisyah ini, misalnya kita dalam berteman ada personal yang dengan jelas kita ketahui ciri-ciri perilakunya mengarah ke antikristus, apa sebaiknya sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sedangkan personal yang dimaksud adalah karib kita sendiri. Gimana ini? Ini pertanyaan jemaat saya nih, Pak. Iya. Lebih praktik aja gitu ya. Mas ya, iya. Baik Bagus, ya. menarik. Ini kan dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagus ya, pertanyaan. Dan memang kan teologi itu harus mendarat ya. Teologi itu harus setuju. membumi. Teologi itu nggak bisa menjadi menara gading di mana tidak berdampak apa-apa. Dan terima kasih Ibu Lilis atau Pak Arnold yang tanya tentang ini ya. Memang namanya Aisyah di sana. Nah, jadi bagaimana, apa sikap yang kita harus lakukan kalau personal yang dimaksud itu karib kita? Ya sama saja sikap kita kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Semua yang memiliki ciri antikristus, saya pikir mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan. Ya, itu poin pertama yang sangat penting. Jadi mereka adalah orang-orang yang perlu diselamatkan karena mereka membutuhkan keselamatan itu. Karena mereka adalah orang-orang yang diselamatkan di dalam konteks penggembalaan atau di dalam konteks peran sebagai orang percaya dalam kehidupan sehari-hari, maka sikap-sikap untuk membawa orang kepada Kristus itulah yang harus kita lakukan. Ya, kita mengasihi mereka dengan manifestasi yang bermacam-macam. Karena kalau kita bilang mengasihi itu banyak sekali bentuknya ya. Tapi saya bikin aja prinsipnya kita mengasihi mereka, manifestasinya tergantung. Itu sebabnya saya katakan tadi macam-macam. Ya, kita mendoakan mereka dan segala macam upaya kita lakukan agar mereka bisa mengenal kebenaran itu. Kalau mereka tadinya tidak mengenal Kristus. Bagaimana kalau mereka tadinya mengenal Kristus lalu berbalik memiliki ciri-ciri antikristus seperti itu? Tetap saja mereka adalah orang yang perlu diselamatkan juga dari keberadaan itu. Ya, kita mengasihi mereka dalam berbagai bentuk atau manifestasi kasih. Ya, kita bawa mereka kepada Tuhan semampu kita dan usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk membawa dia kembali kepada
juru selamat itu. Tentunya sekali lagi tindakan-tindakan praktisnya banyak sekali, tergantung keadaan kondisi dari orang tersebut. Karena setiap lapangan itu beda-beda. Saya kira itu prinsip yang bisa saya sampaikan gitu loh. Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Terima kasih. Bro Robert? Apakah suara saya tidak kedengaran? Kedengaran. Bro Robert Kedengaran, ya? Lugila. Oke. Baik, silakan Pak Miracle Jones. Ya, Shalom, selamat malam Pastor Mesrin dan Pak Selamat malam Robert. Pak John. Ini Miracle John tuh, ini HP anak saya. Nama Oke. saya itu Nanang Sulistyo. Oh iya Pak Nanang. Ya, ini kebetulan biasa dipakai Zoom anak saya, HP-nya. Jadi Oh iya, Zoom iya, sekolah silakan. tiap pagi kasih nama Miracle. Oke, Saya hanya oke. berbagi pemahaman aja Pak. Nanti kalau Silakan, salah Pak. pemahaman mohon diluruskan Pak. Silakan. Dengan tadi penjelasan yang sudah disampaikan dari bapak-bapak yang lain juga, kebetulan kalau seandainya antikristus itu dipahami sebagai orang-orang yang non-Kristen, kok saya ini dalam hati nggak terima, Pak. Karena saya punya latar belakang Muslim, Pak. Saya dari Jombang, Pak. Dan keluarga saya masih Muslim semua. Jadi kalau mereka yang mereka kita katakan sebagai antikristus, kok saya nggak terima. Kenapa? Kalau dari catatan tadi dari 1 Yohanes 2 itu Pak dikatakan bahwa mereka itu memang mereka berasal dari antara kita. Kata Yohanes begitu. Jadi orang-orang yang di antara kita. Jadi keluarga saya, saudara saya yang belum dalam Tuhan Yesus ini, mereka bukan antikristus, tapi mereka belum mengenal Kristus, Pak. Bagaimana belum mengenal bisa dikatakan sebagai anti. Orang anti itu kan sudah tahu, Pak. Sudah tahu kelemahan-kelemahannya, tahu kekurangan-kurangannya, sudah anti betul. Saya anti pakai produk ini. Karena saya tahu produk ini begini, bla 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 bla. Itu anti, Pak. Nah, kemudian saya mengacu kepada pasal 2 ayat yang ke-22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Dan kalau kita tahu Pak, sampai hari ini, walaupun sekarang sudah ada yang menerima Yesus sebagai Kristus, itu kan dimulai dari orang Yahudi Pak, yang nggak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Sehingga yang sampai hari ini mereka masih menantikan Sang Mesias atau Sang Kristus itu untuk datang. Jadi kan mereka yang memulainya. Makanya nggak salah kalau Yohanes katakan itu berasal dari antara kita. Nah, itu pemahaman saya Pak. Jadi tolong jangan mereka yang belum pernah tahu soal Yesus Kristus, tapi mereka kita kasih label sebagai antikristus. Itu kok kasihan dong saudara-saudara saya ini Pak. Nah, itu sih pemahaman saya Pak ya. Jadi mohon diluruskan Pak. Baik. Terima kasih Pak. Bagaimana dikatakan anti wong belum pernah kenal Pak, kok anti. Itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Oke, Pak Nanang, Pak. memang dari awal tadi, memang dari awal terkait pertanyaan Pak Kristiono tadi memang saya sudah jelaskan bahwa konteks di dalam 1 Yohanes itu adalah satu intensi, adanya satu intensi atau kesengajaan di mana gerakan atau kelompok orang ini yang disebut akhirnya oleh Yohanes sebagai antikristus ingin dengan sengaja merusak pemahaman orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, jadi mereka disebut sebagai antikristus. Dan tadi memang kalaupun saya bilang kalaupun ada orang yang menunjukkan ciri itu, ya, mereka dengan sengaja ingin menghancurkan atau menyangkal dan sebagainya, ya jauh lebih baik atau saran saya tidak perlu kita katakan mereka atau kita label mereka antikristus. Gitu loh. Kalaupun kita melihat ciri-ciri itu di dalam diri mereka, ya cukup dalam hati saja. Dan yang kedua terkait pertanyaan tadi dari Ibu Aisyah Dewinta itu, bahwa
dalam hal ini justru kesempatan Pak Nanang berdoa buat saudara-saudara agar mereka boleh mengenal Kristus, kesempatan Pak Nanang untuk bisa ya dalam semua kesempatan melayani mereka, atau jika ada kesempatan bisa bersaksi dan sebagainya, tentunya dengan cara-cara yang benar, yang tidak melukai perasaan mereka, cara-cara Betul. yang betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang penuh dengan kasih. Jadi Betul. seperti itu Pak Amin. Nanang ya. Luar Siap, biasa. Pak. Terima kasih. Terima Dan kasih Pak Nanang, Tuhan berkati. Tuhan memberkati, Dan Pak. Ya, firman Tuhan, Pastor. ya. Dan firman Tuhan juga mengajar kita untuk tidak menghakimi, ya kan? Siap, siap. Oke. Oke, baik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu Saudara juga masih beri kesempatan, masih ada kurang lebih 25 menit lagi Zoom kita pada malam hari ini, dan saya Ini ada bacakan untuk ya, saya bacakan untuk yang jadi yang mau bertanya silakan ya, langsung bisa atau di room chat juga bisa. Dari Bro Yudi ini ya. Problemnya adalah ada banyak hamba Tuhan yang kurang pemahamannya tentang antikris ini, sehingga jemaat kurang mendapat informasi. Nah, jadi saya kira saya sepakat dengan ini ya. Nanti silakan tanggapi bagaimana Pastor Samuel Mesrin. Jadi memang jemaat itu kurang mendapatkan edukasi, pembelajaran atau penjelasan yang biblikal, yang alkitabiah mengenai antikris ini. Jadi justru mereka mendapatkan pengajaran dari sumber-sumber yang tidak bertanggung jawab, kan begitu. Nah, bagaimana Ya. solusi ini? Iya, ya, pada akhirnya saya agak takut kalau memberikan solusi karena ini terkait hamba Tuhan, dikira ngajarin nanti ya. Tetapi saya pribadi ini saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu berusaha belajar, meningkatkan kualitas diri saya sebagai hamba Tuhan. Makanya dalam masa pandemi ini di laptop saya udah nambah buku itu hampir 30.000. Jadi nggak semua saya baca, cuman saya downloadin. Tetapi paling tidak banyak yang saya baca. Waktu saya membaca atau menelaah tentang Alkitab, tentang isu-isu di Alkitab, selain buku-buku tafsiran, word study, dan sebagainya, saya juga membaca tulisan-tulisan para tokoh. Jadi itu sangat menolong. Betul. Nah, belakangan ini saya tambahkan sedikit, memang out of konteks dari pertanyaan Pak Yudi. Belakangan ini yang saya lihat, banyak hamba-hamba Tuhan juga memang menggambarkan antikristus itu sebagai makhluk futuristik yang mengerikan. Itu yang mengganggu, dalam tanda kutip, mengganggu jiwa para jemaat ini. Jadi ketika mereka, iya Pak. Mana dari Pak Korea. Yos? Dari Korea Dari katanya. Korea loh. Pak Yos langsung nyebut negara ya. Nah, jadi Itu film-filmnya gitu soalnya. ya. Jadi banyak penggambaran antikristus ini yang menurut saya itu sangat overwhelming ya, luar biasa, bahkan dilebih-lebihkan gitu loh. Sehingga pemahaman tentang antikristus itu selalu menjadi hal yang menakutkan gitu loh. Hal yang menakutkan. Nah, kalau saya memberikan satu perbandingan ya. Perbandingan. Ini kita jawab sederhana-sederhana aja. Kalau kita tumbuh menjadi orang percaya yang menjadi pembohong, tiap hari kita bohong. Kita udah tahu kebenaran, kita bohong. Kira-kira kita mati itu masuk neraka enggak ya? Enggak ada yang bisa jawab. Masuklah. Mana anak Tuhan pembohong? Makanya Bapamu kita siapa? ya kan, udah tahu Ya. bohong itu dosa, tapi tiap hari kita bohong. Lalu dibandingkan dengan orang yang menentang Kristus, yang secara sengaja menghina Kristus, ingin menggantikan, ya sama-sama nerakanya ya. Jadi banyak orang jemaat sekarang akhirnya gini, waduh, jangan sampai kita jadi anti Kristus, tapi tiap hari bohong. Ya, ini apa? Ini pengamatan sederhana ya. Ya hamba Tuhan juga banyak yang bohong sih ya. Ini pastor talk ya, boleh bebas apa aja ngomong tentang hamba Tuhan di sini. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Perbandingan ini harus apa ya? Dibuat benar gitu loh. Jangan kita seakan-akan merelasikan tentang antikristus itu sebagai masuk futuristik yang luar biasa menakutkan dan sebagainya. Padahal
Ya, ciri-ciri antikristus itu kadang-kadang ya ada juga di antara kita. Lah kalau kita sengaja membangun ciri pembohong menjadi anak Tuhan, ya, atau suka menfitnah, atau suka melakukan dosa kita pelihara. Lah, kita kan antikristus, kan menentang Kristus kita itu. Ya kan? Dan sebagainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan loh ya. Tetapi sekali lagi kembali kepada pertanyaan Yudi tadi, ya solusinya ya mari hamba-hamba Tuhan kita banyak belajar, ya belajar dari buku-buku, belajar word study, belajar hermeneutika yang lebih baik dan sebagainya sehingga waktu kita berkhotbah kita merelasikan satu pengajaran itu seimbang, biblical dan tepat. Ya, gitu. Kira-kira begitu sih Pak Yudi. Ya, setuju. Dan juga rajin untuk mengikuti seminar di Pastor Talk ya. Kita sama-sama belajar. Yes. Betul, sama-sama belajar. Betul. Luar biasa. Nah, ini pertanyaan lagi dari Pak Kristiono ini ya. Menarik Ya. juga di pertanyaannya. Apakah antikris itu masih bisa bertobat dan diselamatkan? Mengingat antikris itu kan ya antikris gitu. Bisa Pak. Gimana? Bisa Pak. Bisa. Loh, 1 Yohanes 1 ayat 9. Look at that. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya berpikir gini, memang ada teks-teks di dalam Alkitab yang mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni dan diampuni. Itu tentu butuh penafsiran yang lebih komprehensif. Tetapi bagi saya, semua dosa yang punya kesempatan untuk diakui dan ditinggalkan, itu selalu mendapatkan pengampunan. Ada juga teks, juga kamu menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi pengampunan. Itu pun harus ditafsirkan di dalam konteksnya. Ya, karena itu menjadi perdebatan panjang sepanjang abad. Ya, dan teks itu harus kita ditafsirkan ulang di dalam konteksnya yang proporsional. Tetapi intinya ada begini. Setiap orang yang berdosa, entahkah itu punya ciri-ciri antikristus, dia berdosa apapun yang paling berat di dunia ini dosanya, bahkan dia menyangkal Kristus, menghina Roh Kudus dan sebagainya. Ketika dia tiba pada satu kesempatan dan dia sadar bahwa itu dosa, lalu dia mengakui dosa itu, dia berbalik jalan-jalan yang jahat, saya pikir dia akan diampuni dan selamat. Itu pemahaman saya sampai sekarang. Yang penting dia mengaku dosanya, itu aja kata kuncinya. Loh iya, yang penting dia mengaku dosa dan meninggalkan dosa itu. Bukan hanya mengaku loh ya, tapi tetap hidup dalam dosa itu. Ingat Galatia 6, Tuhan juga berkata bahwa Allah itu tidak mau dipermainkan gitu. Permainkan ya, benar. Iya, mempermainkan Tuhan itu seperti itu, minta ampun hari ini, besok bikin dosa lagi, minta ampun lagi, gitu. Nah, itu namanya mempermainkan Allah ya. Tetapi ada satu komitmen yang terukur. Saya sudah berdosa, saya sudah begini, dan saya mengaku dosa, saya minta saya meninggalkan dosa. Saya pikir dia akan diselamatkan. Yes. Kalau gini, dia memang mengaku dosa ya, tapi tidak menerima Kristus, apakah bisa diselamatkan? Halo? Oke, ini sebenarnya iya saya dengar Pak. Memang ini pembahasan soteriologi ya sebenarnya ya. Isu-isu tentang keselamatan. Dan biasanya kalau kita membahas tentang isu keselamatan, itu detil sekali Pak. Detil sekali. Saya sebagai gembala di Sumbawa itu sudah 17 tahun ya. Nanti bulan 6 ini 17 tahun. Dan pertanyaan saya mengaku dosa, saya begini, tapi saya tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pertanyaan-pertanyaan final biasanya. Biasanya banyak hal yang ada di belakang pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itu yang sebenarnya fungsi dari satu penggembalaan. Penggembalaan biasanya melihat unsur-unsur atau latar belakang kenapa pertanyaan final itu muncul. Ya, dan biasanya seorang gembala yang menuntun orang-orang untuk menerima Kristus harus care dengan pertanyaan-pertanyaan motif-motif di belakang satu pertanyaan final. Tetapi kalaupun sudah kita telusuri dan sebagainya dan memang betul
istilahnya seseorang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jawaban saya gini Pak, saya tidak mau mengatakan apakah dia akan diselamatkan apa enggak, tetapi saya akan kembali ke Alkitab, bahwa di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang membawa kita kepada keselamatan, yaitu nama Yesus. Saya lebih baik berbicara begitu, ketimbang saya bilang, ya si A, si B gak diselamatkan karena dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa satu-satunya nama yang olehnya kita bisa diselamatkan adalah nama Yesus. Kira-kira secara semantik sudah bisa Pak Kris simpulkan lah. Gitu. Oke deh, oke. Siap. Oke, baik. Ini harus diplomatif sekali nih menjawab gini-gini. Oke, apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau tanggapan? Kita mau dengar dulu dari Bang Yos nih, dari Gubernur Bandung. Sebagai sesepuh kita. Oh, haleluya. Silakan. Informasi sedikit saja, mulai minggu depan saya move dari Bandung ke Tegal. Wow, jadi Gitu. Tegal ini. Mau jadi bupati di Tegal nanti. Ya, mantap. Oke, begini. Saya minta maaf dulu tadi karena banyak tamu, saya jadi terlambat ikut ini. Padahal sudah dari jam 6:30 sudah siap sebenarnya. Kitab Wahyu itu kitab yang menarik tapi cukup menantang sebenarnya. Tetapi saya punya pengalaman puluhan tahun, saya tidak mau terlalu pusing dengan kapan Tuhan datang. Yang saya kejar adalah bagaimana saya punya fungsi sebagai hamba Tuhan buat jemaat. Mau besok, mau lusa Tuhan datang, no problem. Gitu. Masalahnya gini, kita udah siap belum ketemu Tuhan? Ingat bro, beberapa minggu yang lalu lah kita pernah sharing itu kan, bagaimana ada jemaat yang siap ketemu Tuhan, pendetanya nggak siap ketemu Tuhan malahan. Yang kita ketawa-ketawa waktu itu nggak? Ya kan? Masih ingat nggak? Ya kan? Kenapa? Gara-gara COVID kita nggak bisa kebaktian. Semata jemaat pengen kebaktian dan nanti gini-gini-ginian kita cepat mati dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita mau ketemu Tuhan. Tapi beritanya bilang kita belum siap ketemu Tuhan. Nah, itu kan masalah. Gitu. Jadi memahami kitab Wahyu ini sebenarnya kita harus hati-hati. Itu menantang kita untuk memperdalam, nggak cukup 4 tahun. Nah, saya tuh kangen sebenarnya udah lama saya tuh merindukan bertemu seperti inilah kita diskusi sebenarnya. Gitu loh. Tapi saya menyadari saya nggak punya kemampuan ke situ, jadi saya mau jadi pendengar saja yang baik. Gitu loh. Jadi kalau kita Wahyu itu kan banyak hal-hal yang dijelaskan secara gambaran. Ya kan? Nah, kenapa kita memaksakan diri untuk secara lektual gitu loh. Sejak zamannya Nero kan sudah muncul seperti itu semua gitu kan. Makanya kita nggak harus pusing, karena gini, ternyata saya pelajari dalam puluhan tahun, banyak orang yang kita labelkan semua itu nggak jadi semua, gitu loh. Ya kita perlu hati-hati, ya walaupun saya bukan teolog murni, bahwa semua orang yang ngomong seperti itu, kebanyakan itu gini, firman Tuhannya dangkal. Itu bahasa dosen saya di STI Yogyakarta. Kita harus mendalami itu sebegitu rupa, bagaimana penafsiran kita di masa lalu itu kan progresif ada di situ. Karena kalau waktu kita eksegesinya salah, nah, nanti eksegesi salah, eksposisi salah. Nah, itu yang perlu kita pelajari itu, cara menelaah kitab Wahyu itu tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Semua punya porsi, semua punya cara. Ya, kita terus belajar seperti ini, ya. Tetapi menurut saya gini, teman-teman hamba Tuhan, apalagi gembala sidang, bagus seperti Pak Mesrin ini kita memperdalam terus kasana kita, tapi nggak usah terlalu pusing gitu loh, ya nggak usah pusing kapan Tuhan datang. Ya, orang pusing dengan kapan Yesus Tuhan datang dengan antikris dan sebagainya. Besok kena COVID selesai. Mau ngomong apa kita? Nggak ada yang tahu. Jadi lebih baik kita fokus ke jemaat yang kita perlengkapi, kita persiapan kapanpun Tuhan datang, kapanpun Tuhan jemput kita dipanggil Tuhan, kita siap. Itu jauh lebih baik. Karena ini dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kenyataannya kan seperti ini terus kan isunya. Tetangga saya sendiri juga bilang begitu. Kemarin yang di Bandung itu yang sekarang berpindah ke Papua kalau nggak salah itu. Ya nggak? Antikris, akhir zaman sebagainya sampai semua dijual. Nah, gitu kan? Itu kan di Bandung sendiri ada tempo hari itu. Ya sekarang saya dengar dia pindah ke Papua sekarang. Itu dari timur akan datang itu keselamatan seperti itu kan. Sudah ramai juga. Jadi kita jangan terlalu pusing. Tapi yang jelas ini memahami kitab Wahyu
kita harus jauh lebih hati-hati. Tapi jangan khawatir gitu loh. Karena setiap kata-kata di situ itu kan ada konteksnya yang seperti dibilang kan, jangan pernah mencomot dari konteks, itu berbahaya. Orang yang mencomot seperti itu liar dan ujungnya pasti akan salah. Nah, banyak orang berdoa, ya kan, dekat dengan Tuhan, ngomong begini-begini. Tapi sorry ya, bagi saya itu masih subjektif. Kalau Alkitab nggak mengajar seperti itu, gitu loh. Makanya fokus saya bukan kepada antikrisnya, fokus saya kepada jemaat, dan saya setiap hari giat pelayanan, ya kan, dengan panggilan kita kerjakan sebaik-baiknya. Kapan Tuhan mau datang, okay, no problem. Gitu. Kalau saya gitu, Pak Mesrin. Ya, lebih fokus ke jemaat aja lah gitu loh. Ya. Siap, Pak Jos. Jadi jangan kalau ada Zoom begini jangan lupa undang saya ya. Saya akan jadi pendengar yang baik, percaya saya. Lanjut. Ini kan yang lebih seru lagi nih Pak Mesrin ini, bahkan ada yang berkata bahwa yang Presiden Amerika yang sekarang juga itu antikris loh. Woi. Ya, oke. Saya tersinggung itu. Saya tersinggung. Saya warga Amerika. Masa presiden saya disebut? Saya tetangga orang Makanya Amerika. Kan di dalam lintasan sejarah atau history lain, kita tadi sudah melihat bahwa identifikasi antikristus itu sendiri kan bermacam-macam, gitu loh. Jadi tergantung pemahaman orang di masanya. Nah, itu kenapa? Karena pemikiran-pemikiran yang subjektif. Dan kita perlu ketahui kenapa orang-orang seperti tokoh-tokoh di medieval age seperti Martin Luther yang kita kenal sangat luar biasa, John Calvin, Zwingli, dan sebagainya menunjuk kepada papasi atau kepausan sebagai antikristus. Itu kan karena konteks yang mendorong mereka waktu itu. Jadi situasi-situasi yang menekan mereka itu menuntun pikiran mereka. Nah, pentingnya kita belajar Alkitab supaya yang mendorong kita memahami Alkitab itu adalah alat hermeneutik, bukan situasi yang sedang mendesak. Banyak sekarang pemikiran kita bukan hanya terhadap antikris, terhadap beberapa hal yang mendorong kita itu menjadi eisegesis. Artinya kita membenarkan konteks dengan menggunakan teks gitu loh. Bukan lagi melihat makna teks yang terkait dengan konteks pada teks itu muncul. Sehingga tidak heran kalau orang-orang di abad ke-12, di abad ke-14, di abad ke-16, bahkan di abad modern dan postmodern, banyak hamba-hamba Tuhan malah didorong menafsirkan Alkitab terkait dengan desakan-desakan konteks mereka saat itu. Sehingga tidak heran kalau Joe Biden hari ini pun dinilai sebagai antikris. Saya nggak tahu di Amerika, tanya aja Bro Doni Kaemba, konteks apa sih yang sedang mendesak di sana itu? Kok beberapa orang Kristen atau tokoh-tokoh menyebut Joe Biden antikris juga gitu loh. Nah itu yang perlu kita telaah. Saran saya adalah, mari kita belajar firman Tuhan, bukan dipengaruhi oleh konteks yang mendesak kita, tetapi tetap menggunakan alat-alat hermeneutis yang benar. Nanti soal konteks yang ada di sekeliling kita, itu tinggal kita filter. Mana yang cocok untuk menjawab, teks mana yang cocok untuk menjawab konteks itu. Seperti itu. Nah, sekali lagi terkait antikristus, siapa saja boleh dituding sebagai antikristus hari ini. Buktinya di abad 12, bahkan yang tadi saya katakan Islam, bahkan di abad 16 kembali Islam dituding sebagai antikristus di timur. Ya kan? Di barat mereka menuding kepausan, bahkan setiap paus itu dituding sebagai tokoh antikristus yang muncul pada waktu itu. Ya kan? Lalu kalau saudara lihat beberapa film Hollywood, ya, ini saya bukan ahli film, tetapi beberapa film Hollywood itu menggambarkan bagaimana antikristus bisa dilahirkan. Ya, seperti kalau saudara menonton film Da Vinci Code. ya? Bukan Mary Rose Babies apa? Ya itulah itu? Pokoknya. Itulah. Itu antikristus bisa dilahirkan loh. Artinya ada setan yang bisa
membuahi seorang wanita gitu loh. Dan itu wanita itu melahirkan anak setan itu. Dan itu disebut sebagai antikristus loh. Itu udah abad modern itu, bayangkan. Di Jawa Nah, banyak itu itu. seperti itu. Jadi sekali lagi saudara-saudara baik Anak hamba-hamba gendul. Tuhan maupun jemaat, kalau kita terkait atau terhubung dengan suatu isu seperti angka 666, antikristus, mari kita lihat isu itu dalam terang teks Alkitab. Bukan hanya teks yang hurufiah, tetapi teks yang dieksegesis, teks yang dibedah dengan pisau hermeneutik. Sekarang juga Setuju. saudara-saudara, terkait angka 66, ada orang, seperti tadi saya katakan, ada dokter di Bali yang follower Instagramnya itu 66. Dia pusing sekali, saudara-saudara. Dia berharap mudah-mudahan hari ini tambah 1 dah follower saya biar 667 gitu. Lalu bagaimana kalau Anda punya plat nomor itu misalnya B666, apakah saudara kan buang itu mobil atau plat nomornya minta ganti? Kasih saya aja. Itu sangat bukan lucu, tetapi itu ironik ya, ironis sebagai orang percaya ya. Kalau saya saudara-saudara nomor rumah saya biar 666, ya saya bangga seperti itu ya. Karena apa? Itu tidak terkait dengan isu antikristus atau isu tentang the beast atau sang binatang yang ada di Wahyu pasal 13 itu. Itu sih saran saya ya. Terima kasih. Nah, Jadi tolong. memang Oke, gimana saya ya. ingetin sedikit aja, tolong jangan singgung-singgung lagi Amerika. Nanti kita takutnya saudara kan nggak bisa lagi makan di McDonald gitu loh. Lanjut Bang Joni. Itu Pak Miracle, Pak Nanang angkat tangan lagi loh, Pak Nanang. Pak Nanang. Saya sih dengar Pak gimana? Mesrin, ya saya sederhananya begini. Kalau secara simple, kalau namanya antikristus berarti kita menentang kekristusan. Nah, bukan yang saya setuju dengan Pak Mesrin bilang, sebenarnya kita pun sadar atau tidak sadar ketika kita berbuat dosa, yang kita sudah tahu itu dosa, bukankah kita juga bisa dilabel sebagai antikristus? Dan waktu Yesus katakan siapa yang tidak pernah berbuat dosa lempari perempuan ini pertama, nggak ada yang berani. Jadi saya setuju jangan kita terikut dengan sebelah mengkafir-kafirkan segala sesuatu, menganti-antikristus kan, karena kita semua masih butuh yang namanya kasih karunia dari Tuhan, pengampunan. Nah, isu utama yang sampai Biden itu di Amerika, kenapa dia dicap sebagai antikristus, karena adalah Partai Demokrat pro-aborsi. That's it. Hanya karena mereka pro-aborsi. Dan itu isu paling utama yang diangkat sehingga mereka, tetapi sesungguhnya Biden ketika dia disumpah dilantik, dia bawa dia punya Alkitab dari turun-temurun yang tahun berapa udah sangat tua, dan dia disumpah di atas Alkitab, dan dia Katolik, yang dia orang keberapa yang Katolik jadi presiden, dan hanya karena dia melegalkan. Tetapi bukan berarti siapa yang mau aborsi anaknya silakan aborsi. Tentu aja selalu ada alasan kenapa mereka diizinkan aborsi, kesehatan atau apapun. Nah, itu yang masalah utama, hanya masalah aborsi. Jadi sama seperti di Indonesia lah, politik bisa dimainkan ke agama dan di apapun, dan itu yang akhirnya diangkat oleh pendeta-pendeta yang rata-rata adalah Republikan yang lalu berdoa bahwa Trump akan jadi mempunyai visi. Nah, itu semua mereka golongan itu, dan ternyata tidak benar. Nah, oke. So itu isu paling utama, yaitu Biden pro aborsi. Bukan semua orang yang mau aborsi silakan, no. Ada hukum, ada yang harus dilewati untuk bisa sampai setuju ke aborsi. Itu sih, that's all. Ya. Jadi ibaratnya isu antikris ini sudah dibumbui lagi dengan isu-isu politik gitu ya. Jadi iya betul. Itu yang terjadi. Dan saya tambahkan sedikit, kalau saudara belajar tentang histori lain dari antikristus ini, isu politik tidak pernah lepas. Isu politik itu tidak pernah lepas. Abad pertama sendiri, identifikasi antikristus itu kepada Imperium Roma. Iya, Kaisar. Karena waktu itu Roma menjajah wilayah Israel, ya,
Dan bagaimana Kaisar Roma, kalau saya nggak salah kurang lebih 15 itu, hampir semua minta disembah sebagai Tuhan. Ya, Julius Caesar sebagai kaisar pertama memang tidak, tetapi para pengikutnya mendirikan patungnya untuk disembah. Ya, demikian kaisar-kaisar lain. Dan kaisar paling gila yaitu Caligula, ya karena memang dia gila. Nanti kaisar kedua yang paling gila itu Nero. Mereka juga Nero, adalah ya. orang-orang yang minta disembah, saudara-saudara. Sehingga konteks politik yang melatar belakangi tulisan 1 Yohanes ini bisa juga dikaitkan ke sana, tetapi lebih kepada para Judaizers yang pada waktu itu tergabung dengan orang-orang percaya, tetapi mereka ingin merusak kaidah mereka tentang Kristus. Gitu. Jadi di abad-abad selanjutnya, abad kedua dan ketiga dan sebagainya, muncul paham docetism, Arianism dan sebagainya. Itu juga kan hendak menentang the lordship, ya, ketuhanannya Yesus gitu loh. Nanti di atas abad 10, abad 12, abad pertengahan, 16, bahkan abad modern seperti tadi yang kita bahas, itu pun terus bergulir terkait dengan isu-isu politis juga. Ya, walaupun kita nggak bisa secara detail melihat apa isu-isu politis yang paling major di sana. Ya, tetapi benar kata Bung Doni bahwa sekarang ini apapun bisa dibawa kemanapun. Ya, apapun bisa dibawa kemanapun. Bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan agama itu bisa dibawa ke agama. Termasuk isu yang paling seksi untuk dibedah. Ya, isu antikristus ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Wow. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk tanggapan, terima kasih untuk pertanyaan Oh iya, dan satu. diskusi kita. Benar ya, silakan. Pastor Yakub Nahwai meninggal ya? Saya baru dapat lihat berita itu. Oh iya. Oh, waduh, turut berduka itu. Betul. Ya. Beliau Itu Pak salah Nanang seorang masih angkat tangan loh, bro. Senior lah. Pak Nanang mau bertanya? Pak Nanang mungkin mau menyampaikan pertanyaan lagi? Oh, mungkin ini sinyalnya buruk di sana kali. Sepertinya. Ya, bisa jadi. Oke, baik, karena waktu sudah menunjukkan di jam saya ini 21.26, jadi kurang lebih kita punya 4 menit lagi. Iya, jadi mungkin Pak Semestrin bisa memberikan kesimpulan untuk apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Baik. Silakan. Kesimpulan utama saya adalah yang pertama, di masa saat ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai orang percaya, kita harus menelaah firman Tuhan dengan alat-alat yang benar sehingga kita terhindar dari penafsiran yang tidak proper. Ya, tidak proper. Yang ketiga, jangan cepat terseret isu yang belum jelas. Karena hari ini kita harus menyadari media sosial merupakan alat untuk apa saja. Alat untuk apa saja. Jadi jangan cepat juga memframing sesuatu atau melabel sesuatu bahwa sesuatu itu ini, sesuatu itu ini. Jangan. Nah, mari orang Kristen sebagai Pastor Yosua tadi di fase kita, mari kita secara pribadi mengarahkan langkah kita kepada peningkatan rohani, peningkatan pertumbuhan rohani dan sebagainya. Walaupun kita tidak boleh sama sekali istilahnya abai terhadap isu-isu yang mengelilingi kita. Tetapi mari kita respon isu itu dengan tinggallah di dalam Kristus seperti nasihat Rasul Yohanes tadi. Artinya mari kita perlengkapi diri kita untuk kita tetap tinggal di dalam setiap perintah pengajaran yang murni dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di depan saudara-saudara saya yakin isu apapun akan bisa muncul, isu apapun. Ya, tetapi mari kita tidak boleh terseret dengan mudah dengan semua isu sebagai orang Kristen, orang percaya. Mari kita belajar terus tentang firman Allah, bertumbuh di hadapan Tuhan, menjadi dewasa di dalam Kristus. Saya pikir itu dari saya. Tuhan